Udah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 teori belajar akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang teori belajar behavioristik. Nah, yang di sini kami beranggotakan ada Febriana, ada Salsabila, dan ada Ninda Putri Serliana dan saya sendiri. Baik, di sini saya akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan pendapat dari tokoh tentang teori behavioristik yang akan disampaikan oleh Febrihana. Kepada Febrihana saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan terkait tentang teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Tokoh-tokoh yang terkenal di antaranya yaitu Trondheim. Trondheim, salah seorang pendiri aliran tingkah laku, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Selanjutnya, menurut Ivan Petrovich Pavlov, adalah proses ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap hewan anjing di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Selanjutnya ada John B. Watson. Menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Yang selanjutnya ada Brunkus Frederick Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungan dengan lingkungan menurut versi Watson tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu sama lainnya. Dan interaksi akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Selanjutnya ada Edward. Menurut Edward, belajar menurutnya respon adalah sembarang tingkah laku yang tiba-tiba muncul karena adanya suatu rangsangan. Selanjutnya, hukum-hukum pokok dalam belajar. Yang pertama adalah hukum kesiapan, menyatakan keadaan di mana pelajar cenderung untuk mendapatkan kepuasan atau ketidakpuasan, menerima atau menolak sesuatu. Yang kedua ada hukum latihan atau yang pertama ada law of use. Hubungan atau koneksi akan menjadi tambah kuat jika ada latihan. Yang kedua ada law of dissociation.
Hubungan atau koneksi akan menjadi lemah jika latihan atau penggunaan dihentikan. Dan yang ketiga ada hukum akibat, menyatakan bahwa hubungan stimulus-respon akan semakin kuat jika akibat yang ditimbulkan menyenangkan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Febriana. Yang selanjutnya itu tentang kelebihan dan kekurangan teori behavioristik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menyampaikan kelebihan teori behavioristik. Nah, yang pertama itu kelebihan dari teori behavioristik ini adalah membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua yaitu guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan mendapat pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai dapat mendapatkan penghargaan yang negatif yang didasari oleh perilaku yang tampak. Nah, yang keempat yaitu melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam suatu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Nah, yang kelima yaitu bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai yang kompleks, dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang-bidang tertentu. Nah, yang selanjutnya itu tentang kekurangan teori behavioristik. Nah, selain dari kelebihan, teori behavioristik ini pun memiliki kekurangan, yaitu yang pertama adalah sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan ajar dalam bentuk yang sudah siap. Nah, yang kedua yaitu tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang keempat yaitu murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang dia dengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat yaitu penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kelima yaitu yang terakhir yaitu murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Nah, itu tadi adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang aplikasi dalam pembelajaran PPKN, yaitu yang akan disampaikan oleh Ninda Putri Serliana. Kepada Ninda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi teori behavioristik di dalam pembelajaran PPKN. Dalam konteks pembelajaran PKN, teori behavioristik sangat erat kaitannya dalam membentuk watak dan karakter warga negara yang baik. Karena dengan memberikan stimulus yang baik, maka siswa diharapkan memperoleh respon yang baik pula, sehingga PKN dibelajarkan sesuai tujuan dan hakikat PKN itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Ninda. Yang selanjutnya itu materi yang terakhir, peranan pendidik dan peserta didik yang akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsabila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Pak moderator. Di sini saya menjelaskan mengenai peran pendidik bagi peserta didik dalam teori behavioristik, yang dimana setiap anak itu memiliki perbedaan dan karakteristiknya, cara belajarnya masing-masing berbeda. Hal ini yang mendorong peran guru pula dalam memberikan perhatian lebih pada perbedaan dan karakteristik cara belajar anak. Seorang guru sebagai pendidik dalam mengajar tidak mengharapkan anak mengetahui yang diajarkan di sekolah, tetapi guru harus mengetahui apa yang harus diajarkan pada anak di kelas. Teori belajar behavioristik memberikan peran terhadap pendidik, yang dimana pendidik harus memiliki atau mengetahui apa saja yang diajarkan olehnya. Oleh sebab itu, guru diharuskan
tahu materi pembelajaran sebagai persiapan pada anak dan mengetahui respon anak agar apa yang diharapkan serta kapan harus memberikan hadiah dan meluruskan respon yang belum sesuai ataupun salah. Selain itu, pemberian stimulus oleh guru ataupun pendidik juga penting, yang dimana pemberian stimulus itu dapat berupa benda, non-benda, ataupun isyarat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa atas penyampaian materinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi behavioristik dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PKN. Mungkin kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.